warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kartini SAG MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah dan Ilmu Pendidikan Islam. Perkenalkan, nama saya Rizka Safitri dari Prodi PGMI kelas 2D dengan NIM 121101009. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Pengertian Pendidikan dan Metode Pendidikan sesuai Dalil Naqli. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan materinya. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan definisi dari pendidikan. Menurut Muhyiddin, pendidikan berasal dari kata didik. Lalu kata ini mendapatkan awalan sehingga menjadi mendidik, yang artinya memelihara dan memberi latihan dengan ajaran tuntutan dan pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Sedangkan pengertian pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Selanjutnya, definisi dalil naqli. Dalil naqli adalah dalil yang bersumber dari Al-Quran maupun As-Sunnah yang membahas mengenai keberadaan dan keesahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Petunjuk dalil naqli dalam pembelajaran istilah belajar adalah sebagai upaya perubahan tingkah dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, mendengar, mengamati, dan lain sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan pembelajaran adalah usaha kondusif agar langsung berlangsungnya kegiatan belajar dan menyangkut peserta didik. Dengan demikian, belajar dan pembelajaran adalah dua kegiatan yang tidak dapat dipisahkan, di mana keduanya merupakan interaksi edukatif yang memiliki norma-norma khusus dalam pendidikan Islam. Al-Quran menjadi sumber normatifnya. Oleh karena itu, pendidikan seperti formal, non-formal, ataupun informal termasuk amalan yang nyata dan harus dilakukan. Pengklasifikasian ini tidak terlepas dari adanya tanggung jawab yang wajib bahwa pendidikan merupakan sebuah kebutuhan yang nantinya akan menyangkut orang banyak. Dengan demikian, maka jelaslah bahwa sebaik-baiknya orang adalah dia yang mampu memberikan kontribusi pada masyarakat sekitarnya. Dan perintah ajarkanlah ilmu walau satu ayat. Kemudian salah satu surah yang berkaitan dengan pendidikan yaitu Quran surah Ar-Rahman ayat 1-4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Allamal Quran Khalaqal insan Allamahul bayan, yang artinya yang maha pemurah yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara atau al-bayan. Kaitannya ayat Ar-Rahman ini dengan pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kata Ar-Rahman menunjukkan bahwa sifat-sifat pendidik adalah murah hati, penyayang dan lemah lembut, santun dan berakhlak mulia kepada anak didiknya, dan siapa saja yang menunjukkan profesionalisasi pada kompetensi personal. Yang kedua, seorang guru hendaknya memiliki kompetensi pedagogis yang baik sebagaimana Allah mengajarkan Al-Quran kepada nabinya. Yang ketiga, Al-Quran menunjukkan sebagai materi yang diberikan kepada anak didik adalah kebenaran atau ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, keberhasilan pendidik adalah
ketika anak didik mampu menerima dan mengembangkan ilmu yang diberikan, sehingga anak didik menjadi generasi yang memiliki kecerdasan spiritual dan kecerdasan intelektual, sebagaimana penjelasan Al-Bayan. Kemudian, metode pendidikan. Metode dalil nakli dalam belajar dan pembelajaran secara tersurat tidak ditemukan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang metode pendidikan. Namun, jika dianalisis dari segi redaksi Al-Quran dan cara Allah mengajarkan ajaran-ajaran kepada Rasul-Rasulnya, ada beberapa metode yang dapat diadopsi menjadi metode pendidikan, yaitu yang pertama, metode dialog, yang kedua, metode kisah, yang ketiga, metode amsal atau perumpamaan, yang keempat, metode keteladanan, dan yang terakhir, metode targhib dan tarhib. Yang pertama, metode dialog. Metode dialog ini adalah metode mendidik anak dengan melakukan interaksi secara langsung antara orang tua dan anak. Sehingga dalam metode ini akan terjalin kepercayaan dari anak kepada orang tua serta akan memberikan kedekatan di antara keduanya. Yang kedua, metode kisah. Metode kisah adalah cara penyampaiannya atau penyajian materi pembelajaran secara lisan dalam bentuk cerita dari sang guru kepada anak didik. Dalam kegiatan pelaksanaannya, metode kisah dilaksanakan dalam upaya memperkenalkan, memberikan keterangan, atau menjelaskan tentang hal-hal baru dalam rangka menyampaikan pembelajaran yang dapat mengembangkan berbagai kompetensi dasar. Yang ketiga, metode amsal adalah cara mengajar yang mana guru menyampaikan sesuatu dengan cara menyerupakan dengan sesuatu yang lain untuk mengkonkretkan sesuatu makna yang abstrak. Metode ini sering digunakan guru untuk menyampaikan materi pembelajaran supaya peserta didiknya mengetahui dan memahami materi pembelajaran dengan baik. Yang keempat, metode keteladanan. Metode keteladanan adalah suatu metode pendidikan yang digunakan seorang guru, baik itu dalam proses pembelajaran maupun di luar pembelajaran dengan cara memberi contoh-contoh yang baik kepada siswa, khususnya dalam pembinaan akhlak. Adapun metode yang terakhir, yaitu metode targhib dan tarhib. Targhib secara istilah menjelaskan pengertian targhib yaitu sebagai suatu janji yang disertai bujukan atau rayuan untuk menunda kemaslahatan, kelezatan, dan kenikmatan, namun penundaan itu bersifat baik dan murni serta dilakukan melalui anak soleh. Sedangkan pengertian tarhib adalah ancaman atau intimidasi melalui hukuman yang disebabkan oleh terlaksanakannya sebuah dosa, kesalahan, atau perbuatan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian penyampaian materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.